Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kayaknya sudah mulai terjadi perang ya antara Iran dengan Zionis. Kalau misalnya ini adalah pemicu awal dari perang dunia ketiga, memang berarti apa ya? Ya sudahlah. Jadi ini adalah saya tuh pemikirannya otodidak ya. Jadi bisa jadi ada teori yang saya pikirkan sendiri itu udah ada teorinya dan bisa jadi salah gitu. Jadi silahkan kalau misalnya teorinya salah, ya nggak apa-apa. Bisa kalian nggak usah komen lah. Masa komen, saya nggak baca komen. Mungkin bisa kalian jelaskan di video kalian masing-masing gitu kan. Kalaupun ada yang mendengarkan ini, wallahu alam. Jadi menurut yang saya pikirkan, barang itu kalau dibuat dan nggak dipakai itu rugi gitu. Sama kan kalau ada produksi kan, barangnya udah dibuat tapi nggak dipakai ya pasti rugi kan. Sama seperti karena barang yang diproduksi itu kan kita pakai harga untuk membuat barang itu. Kalau barang itu dijual nggak laku kan rugi. Dan masalah laku, definisi laku itu bukan dibeli saja gitu ya, tapi barangnya itu dipakai gitu. Waktu manusia untuk memakai barang itu, itulah energi ekonomi, itulah profitnya itu di situ. Makanya kalau ada orang beli saja tapi nggak dipakai, justru rugi. Kerugiannya antara pembeli dan penjualnya gitu kan. Jadi kerugian pasti ada ketika barang yang sudah diproduksi itu nggak dipakai. Gitu ya, nuklir gitu kan. Nuklir udah capek-capek dibuat, kalau nggak dipakai rugi kan. Rugi secara ekonomi itu rugi. Apalagi nuklir itu mahal biayanya, itu bukan biaya sedikit itu. Nuklir itu biaya yang mahal. Makanya selama perang ekonomi, dari perang dunia kedua sampai perang dunia ketiga, semua itu orang-orang itu berlomba untuk mengumpulkan uang sebanyak mungkin itu untuk menghasilkan nuklir gitu. Karena kalau cuma satu orang doang yang ciptakan, mereka bisa kalah tempat, bisa kalah lokasi. Karena nuklir itu mahal itu. Kalau nggak dipakai ya rugi, secara ekonomi rugi banget ya kan. Karena pembuatannya mahal. Jadi secara ekonomi memang harus dipakai. Jadi harus ada orang yang memicu penggunaan nuklir itu untuk terjadi gitu. Nah sekarang ini nih pemicunya, daripada biaya produksi pembuatan nuklirnya rugi, ya mending dipakai sekalian ngambil lahan orang gitu kan. Kalau ngambil lahan orang kan nambah itu ya, bisa nambah nambah profit lah. Kalau manusia kan bisa dianggap manusia itu hewan yang bisa beranak pinak gitu. Jadi kalaupun manusia mati nggak masalah, yang penting ada manusia yang masih hidup yang dikembangbiakkan untuk dijadikan profit gitu. Itulah kenapa Allah mengharamkan riba ya, karena riba itu sumber awal manusia menganggap manusia lain itu adalah profit. Nah ini yang Allah nggak suka. Allah sangat tidak menyukai ini, makanya dia sangat mengharamkan riba. Ketika kamu menjadikan manusia sebagai profit, maka kamu nggak memandang hidup, nggak peduli dengan hidup dan matinya dia gitu. Yang kamu pedulikan apakah hidupnya itu memberikan profit ke kamu. Nah ini yang bahaya, karena Allah nggak setuju. Allah nggak suka. Allah mau kamu saling membantu antar manusia, bukan saling memusnahkan, bukan saling menindas. Dan ketika kamu menganggap manusia lain profit, kamu akan saling menindas gitu. Makanya Allah sangat mengharamkan riba. Dan inilah sekarang ketika uang kertas itu berwujud gitu. Awalnya perang itu cuman dari keuntungan yang sedikit dari energi ekonomi gitu kan. Tapi karena ada uang kertas, justru ekonomi itu penyerapan profit ekonomi itu semakin besar gitu dari pencipta yang mengontrol uang kertas itu. Nah itulah kenapa mereka punya dana perang untuk menciptakan bom, untuk menciptakan nuklir. Nah inilah yang selama ini dibangun sebenarnya kurang lebih
dari sejak Perang Dunia Kedua. Makanya Jepang langsung cari guru kan, karena dia bingung kenapa bisa ada sesuatu yang ledakannya itu pertama kali ada di dunia gitu. Ternyata hasil penelitian, hasil ilmuwan. Yang teori dasarnya itu E sama dengan MC kuadrat kan, teorinya Einstein kan, makanya dia jadi pahlawan. Jadi ya kayaknya Perang Dunia Ketiga udah terjadi. Berarti mereka udah itu ya, udah dapat, itu kan pasti mereka uji coba kan nuklirnya. Kalau nuklirnya itu memang bisa merusak sebuah kawasan, berarti mereka sudah dapat. Kalau obat itu semacam obatnya ya, antivirus. Berarti mereka udah dapat antivirus untuk mengembalikan lahan itu. Atau yang kedua gitu, mereka nggak mau jadi budak pemerintah. Kalau mereka jadi budak pemerintah ya mending bumi ini hancur gitu kan daripada jadi budak pemerintah. Seperti yang dikatakan Rusia kayaknya pernah ya, Putin kayaknya pernah bilang begitu ya. Berarti udah mulailah. Memang nuklirnya harus dipakai sih. Secara ekonomi produksi yang nggak dipakai itu rugi kalau nggak dipakai. Sekalian ngambil lahan kan. Mereka nggak peduli manusia itu mati atau enggak gitu. Yang mereka pedulikan itu apakah mereka bisa menguasai manusia itu. Kalau manusia itu nggak bisa dikuasai ya habisin aja gitu kan, ambil aja lahannya. Karena manusia kan bisa berkembang biak, apalagi para dokter, para ilmuwan kesehatan juga sudah menemukan berbagai cara agar orang yang bahkan kurang bisa hamil jadi hamil gitu kan, seperti tabung-tabung itu tabung-tabung. Tapi ya sudahlah, kita dianggap sebagai hewan gitu, manusia sudah dianggap sebagai hewan. Kalau hewan ini nggak punya fungsi yang memberikan manfaat untuk saya bermewah-mewahan, bersenang-senang di atas bumi ini, ya untuk apa manusia itu hidup gitu kan. Jadi itulah buruknya sifat-sifat yang Allah telah tetapkan dalam Al-Quran. Itulah kenapa Allah melarang kamu untuk bermewah-mewahan. Itulah mengapa Allah melarang kamu untuk riba. Karena Allah nggak mau menanamkan bibit-bibit buruk yang menimbulkan kerusakan di bumi. Itulah bibit-bibit buruk yang sebenarnya menimbulkan kerusakan di bumi itu. Tapi ya wallahu alam. Tadi saya melihat ada kayaknya ada bom Iran yang kena West Bank ya kayaknya. Meskipun beberapa emang kena Tel Aviv, tapi ada yang kena West Bank sih. Tapi sudahlah. Kemarin saya sempat dengar Wakanda ini swasembada beras kan. Berarti bener ya, sebenarnya kita ini udah di zaman Nabi Yusuf alaihissalam yang 7 tahun itu, yang 7 tahun awal, 7 tahun 7 tahun menyimpan makanan ya. Sebenarnya ini tahun-tahun menyimpan makanan sebenarnya. Cuman karena manusia egois dan justru saling perang, jadi ya kemungkinan besar akan kelaparan massal memang benar-benar akan terjadi ya, setelah perang nuklir pecah. Ini sebenarnya kesempatan terbaik untuk para pembuat nuklir untuk mengeluarkan nuklirnya gitu. Karena itulah tujuannya mereka membuat nuklir itu ya, untuk itu untuk mengambil lahan demi profit, atau mereka tidak ingin menjadi budak Amerika gitu. Kadang Perang Dunia Kedua dimenangkan Amerika melalui bom atom yang pertama kali berhasil ciptakan. Teori dasarnya itu Einstein ya, tapi pembuat bomnya kayaknya Oppenheimer kayaknya ya. Sudahlah, saya jadi ingat itu ya, teori molekul jadi untuk melepas ikatan molekul itu diperlukan energi gitu kan. Nah semakin kuat ikatan molekul itu berarti semakin besar semakin ekstrim metode yang digunakan untuk melepaskan ikatan molekul itu. Kalau dianggap sistem US dollar yang dibuat Zionis ini di seluruh dunia, hampir di seluruh dunia itu seperti ikatan molekul yang kuat, berarti memang perlu desakan besar ya, perlu
energi yang besar gitu. Bukan ya ekstrim, metode yang ekstrim untuk membuat energi itu masuk dan memecahkan molekulnya gitu. Butuh metode yang ekstrim untuk menghentikan sistem ini. Meskipun saya lebih senang itu sih, yang dari toko kecil sebenarnya, dimulai dari toko emas, toko kecil, toko makanan yang pakai sistem emas. Tapi nggak bisa karena dasarnya nggak mungkin gitu. Sebenarnya secara teori nggak mungkin, karena mereka menciptakan dengan melalui uang kertas kan, mereka menciptakan senjata ya. Jadi nggak mungkin mereka akan membiarkan uang kertas mereka itu diganti. Pasti mau nggak mau mereka akan turunkan militer untuk menghentikan itu. Ya pada akhirnya memang ke militer juga kan, saya sudah bilang pada akhirnya itu ya perang militer juga sebenarnya. Tapi sudahlah, wallahu alam. Udah mulai perang dunia ketiga. Kayaknya bisa jadi dalam perang dunia ketiga ini ya, para pejuang Syam bisa mengambil alih Syam. Sebenarnya kalau saya sendiri berpikir ya, kan HMS itu membatasi pejuang kan. Berarti itu kan sebenarnya pejuang HMS itu ada dua ini kan, kekurangan dana atau kekurangan orang. Tapi katanya orangnya dibatasi. Karena kalau orangnya dibatasi berarti tempatnya enggak, senjatanya enggak, apa ya, kebutuhan perangnya enggak sesuai gitu. Ini kalau kebutuhan perang enggak sesuai, prajurit harus dibatasi gitu kan. Cuman kalau saya sendiri, kita kan enggak di zaman Nabi ya, kita kan di zaman sekarang. Zaman sekarang ketika kelompok lain yang punya gudang militer gitu. Jadi kalau kita pakai perang yang pendekatannya itu mengambil senjata atau menyerang gudang militer, seharusnya nggak perlu batasi prajurit seharusnya. Cuman itu bakal banyak orang yang mati ya, bakal banyak orang yang berkorban gitu karena nggak ada senjata. Tapi bukan itu intinya. Intinya itu adalah metode untuk mengambil senjata di gudang senjata itu gitu. Jadi orang yang menyerang gudang senjata pasti punya senjata. Cuman prajurit yang nggak punya senjata itu yang harusnya dilatih dan disiapkan gitu. Jadi ketika mereka menyerang gudang senjata, orang prajurit yang nggak punya senjata ini yang ngambil. Jadi semua prajurit akhirnya punya senjata gitu. Karena metode perangnya itu metode bagaimana cara bisa mengambil alih gudang senjata gitu. Cuman masalahnya gudang senjata harusnya perlindungannya paling maksimal lah. Makanya penyerangan gudang senjata pasti penyerangan yang paling berat sebenarnya. Tapi itu salah satu cara yang efektif sih menurut cara yang efektif kalau misalnya manusianya banyak gitu kan, tapi nggak punya senjata. Sudah, ini hanya teori asumsi. Cuman saya sendiri salah satu yang menyebabkan mereka punya dana perang kan uang kertas ya, dari hubungan ekonomi yang dibangun sama pemimpin munafik yang kurang ajar ini. Dan kita menjadi pelakunya gitu kan, kita berada di bawah pemimpin munafik ini. Dan saya merasa setelah melihat pembantaian anak-anak di Gaza itu, sebenarnya mati berperang di tanah Gaza lebih baik daripada hidup di bawah pemimpin munafik ini. Yang ketika kamu hidup di bawah pemimpin munafik itu, kamu memberikan energi ekonomimu untuk orang-orang yang membantai Gaza. Kalau saya pribadi disuruh memilih, ya lebih baik mati berjuang di tanah Syam daripada hidup sebagai pengecut di bawah pemimpin munafik ini gitu kan. Dan kalau kamu menyerang pemimpin munafik ini, energi kertas, profit uang kertas yang pertama mereka miliki itu udah menumpuk gitu. Kalau secara strategi mending kumpul di Syam aja, terus cari strategi untuk serang militer gudang senjatanya gitu, biar ambil senjata. Tapi sudah, ini hanya teori asumsi saudara-saudara. Saya nggak tahu apakah ya begitulah. Alam, saya pemikir, sekali lagi saya pemikir otodidak ya. Saya cuma senang berpikir dengan kepala saya sendiri kan. Jadi kalaupun ada teorinya ya sudahlah, nggak apa-apa. Dan kalaupun misalnya salah menurut teori itu ya sudah, nggak apa-apa, ini kan pemikiran gitu kan. Wallahu alam. Berarti nggak lama lagi dunia hancur, meskipun artinya Palestina menang itu. Karena memang perlu seperti melepas ikatan molekul tadi gitu kan, perlu
metode yang ekstrim untuk melepaskan sistem Zionis yang terlalu kuat ini. Itu memang butuh metode yang ekstrim. Kalau misalnya penghancuran dunia melalui nuklir ini adalah satu-satunya kesempatan pejuang Syam untuk mengambil alih tanah Syam, wallahu alam. Buat saya sendiri lebih baik mati di tanah, mati berperang membela Syam ya, membela anak-anak yang dibantai, membela rakyat Palestina yang dibantai, daripada hidup sebagai pengecut gitu di bawah pemimpin munafik ini dan memberikan profit energi ekonomi saya untuk mereka gitu kan. Seharusnya tapi ya sudahlah. Yang jelas manusia nggak bisa menciptakan dirinya sendiri kan. Manusia nggak bisa menciptakan darahnya sendiri. Makanya Allah itu ada kan. Allah itu yang menentukan takdir terbaik bagi manusia. Allah sedang menunjukkan kepada kita hasil kebodohan kita. Maka kita yang harus sadar nih dengan kebodohan kita sendiri gitu. Setelah kita sadar dengan kebodohan kita dan kita berusaha untuk keluar dari kebodohan itu, nah disitulah Allah menurunkan bantuan-bantuannya untuk kita. Masalahnya, pertanyaannya adalah, apakah kamu merasa kamu dalam kebodohan? Wallahu a'lam.